Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Safety Training Videos. Hari ini kita berbicara masalah perancah scaffolding dengan judul Dasar Keselamatan Kerja Perancah Scaffolding. Materi kita hari ini: 1. Definisi dan dasar hukum perancah. 2. Jenis-jenis dan bagian dari perancah. 3. Penggunaan perancah yang aman. Nah, inilah dia definisi perancah. Perancah adalah bangunan pelataran kerja platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tangga kerja, bahan, dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Permenaker nomor 01 tahun 1980 pasal 1 huruf E. Dasar-dasar hukum terkait perancah. Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1/1970 pasal 4. Permenaker nomor 01/Men/1980 K3 Konstruksi Bangunan. Keputusan bersama Menaker dan Menhu nomor Kev/174/Men/1986 nomor 104/KPTS 1986. Permenaker nomor 9/Men 2016 tentang K3 dalam pekerjaan pada ketinggian. Definisi perancah adalah dasar hukum terkait perancah. Permenaker nomor 01/Men/1980 K3 bagian konstruksi bangunan. Bab perancah pasal 12 sampai dengan 23. Bab tangga dan pasal dari pasal 25 sampai dengan 27 dan bab APD pada pasal 99. Keputusan bersama Menaker dan Menhu nomor Kev/174/Men/1986 nomor 104/KPTS/1986 bab 3 tentang perancah, bab 4 tentang tangga kerja. Jenis-jenis perancah scaffolding. Berdasarkan penggunaannya, perancah struktur. Jenis perancah scaffolding yang digunakan untuk menopang formwork rangka bangunan yang sedang dikerjakan. Perancah jenis perlu dihitung secara engineering untuk memastikan beban topang dapat ditopang dengan perancah. Ciri khas dari perancah struktur ini adalah tidak terpasang platform kerja untuk pekerja. Nah, ini contoh di samping perancah digunakan untuk bangunan. Kita lanjut. Masih dalam bentuk jenis-jenis perancah. Berdasarkan penggunaannya, perancah struktur. Jenis perancah scaffolding yang digunakan sebagai tempat meletakkan alat kerja dan pekerja melakukan pekerjaan di atas ketinggian.
Kita lihat ini caranya perancah yang aman. Perancah jenis perlu dihitung secara engineering terkait beban orang-orang material yang akan diletakkan pada perancah. Ciri khas dari perancah struktur ini adalah terpasang platform kerja untuk bekerja. Berdasarkan jenis strukturnya, perancah penumpang. Kita lihat gambar pertama, perancah penumpang. Perancah gantung, ini yang menggunakan katalor. Digantung ini biasanya untuk orang pengecatan dan perbaikan. Hanging. Perancah jenis lainnya, seperti perancah mobil yang dikasih roda. Ini juga ada standarisasinya. Berdasarkan jenis strukturnya, perancah penumpang, perancah scaffolding ini digunakan sebagai tempat bekerja, melakukan pekerjaan, dan meletakkan peralatan atau material kerja. Ciri-cirinya, pada umumnya bersifat semi permanen, tidak mobil, dipasang dimulai dari tanah hingga ketinggian tertentu. Dapat digunakan oleh sejumlah pekerja dengan ketentuan teknis. Terdapat pada proyek-proyek konstruksi. Kita lihat di samping. Ini perancahnya, penumpang yang bagus, tangga naik, buka tutup, sehingga daerahnya aman. Kita lanjut. Masih berdasarkan jenis-jenis strukturnya, perancah scaffolding ini digunakan sebagai tempat pekerja melakukan pekerjaan dan meletakkan peralatan atau material kerja dengan menggunakan bantuan hoist elektrikal. Ciri-cirinya, pada umumnya bersifat bias, bergerak vertikal dan horizontal. Biasanya digunakan untuk pekerjaan maintenance dan pembersihan gedung. Pekerjaan yang dapat menggunakannya dibatasi. Terdapat pada gedung-gedung bertingkat. Nah, ini kita lihat perancah gantung ini terdapat pada gedung-gedung bertingkat. Ini hanya digunakan untuk maintenance, penjagaan, reparasi, dan pengecatan. Kita lihat perancah gantungnya. Sering kita jumpakan di gedung-gedung yang tinggi, mereka ada perbaikan. Kita lanjut. Berdasarkan jenis strukturnya, perancah scaffolding ini digunakan sebagai tempat pekerja melakukan pekerjaannya dan meletakkan peralatan atau material kerjanya yang bersifat mobil. Cirinya, pada umumnya bersifat mobil, dapat bergerak. Jangkau ketinggian terbatas, tidak terlalu tinggi. Pekerja yang dapat menggunakannya terbatas. Biasanya digunakan untuk pekerjaan perakitan komponen di ketinggian yang sudah terpasang. Ini contohnya, bisa didorong-dorong. Tapi untuk komponen yang sudah terpasang, bukan menopang beban yang berat. Masih di posisi berdasarkan jenis bahan dan bentuknya. Perancah rangka. Perancah rangka, kita bisa lihat gambarnya. Perancah kayu, kita bisa lihat. Perancah pipa, lihat. Perancah tiang lantai flat, kita bisa lihat. Perancah siku panjang, kita
lihat, perancah bergerak. Ini. Tapi di bagian ada banyakkan perancah kayu ini tidak boleh digunakan di dalam konstruksi bangunan seperti oil and gas dan lainnya. Sekarang tidak boleh digunakan kebanyakan, dan perancah frame pun perancah rangka ini kadang-kadang ada perusahaan yang tidak mengizinkan. Kalau kayak oil and gas jarang diizinkan. Yang digunakan oil and gas adalah perancah menggunakan pipa scaffolding. Lanjut. Masih berdasarkan jenis bahan dan bentuknya. Perancah kuda-kuda, kita lihat seperti ini. Ini ditopang oleh tangga. Perancah sudut, nah ini ada perancah sudut ini. Ini juga harus dihitung cara pembuatannya. Perancah gantung, nah kita lihat ini selalu terdapat di bangunan-bangunan yang tinggi tapi sudah kokoh. Jadi bukan bangunan yang baru belum selesai sudah dibikin perancah gantung, bangunannya tumbang sekalian orangnya jatuh. Ini kita lihat bentuk-bentuknya. Jenis-jenis perancah. Perancah memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan dan terpasang bagian-bagian tersebut memiliki fungsi tersendiri yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan ketika menggunakan perancah. Nah, ini contoh perancah. Ini perancah frame untuk pembangunan gedung-gedung yang kita jumpai. Scaffolding frame. Perancah rangka. Rangka utama main frame seperti namanya, main frame merupakan frame atau bagian yang berfungsi sebagai penyangga utama dari sebuah scaffolding atau perancah. Kita bisa lihat ini frame-nya, ini bagian utamanya. Sering kita jumpai. Dua, rangka tangga, ladder frame. Ladder frame merupakan bagian frame scaffolding yang dipasang sisi kanan dan kiri bagian teratas bingkai scaffolding. Ladder frame digunakan sebagai penyangga dan pembatas area aman untuk pekerja. Juga sebuah pengaman untuk para pekerja agar tidak melewati ladder frame karena akan terjatuh dan berakibat fatal. Nah, ini kita lihat dia ada frame-nya pasang di samping sambungannya, jadi ini tidak diizinkan karyawan untuk melangkah di sini. Kita lanjut. 3. Palang penguat cross brace. Cross brace merupakan bagian dari bingkai scaffolding yang digunakan untuk mengikat dan mengunci antara bingkai scaffolding lainnya agar kokoh dan kuat. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa temu. Jadi ini dipasang, kadang-kadang ini harus hati-hati. Penguncinya kalau yang sudah agak ini dia tidak mengunci lagi, dia hanya diputar tak. Jadi itu harus bagian scaffolding inspektor wajib menginspek benar-benar ini. Kalau memang dia sudah tidak bagus lagi kunci pinnya, lebih bagus diikat dengan kawat. Kalau saya selalunya mengecek ini, saya ikat dengan kawat. Ini pinggir sini, ini saya minta ikat dengan kawat karena ini digoyang-goyang dia lepas. Nah, lepas tidak ketahuan, pekerja kadang-kadang tidak ngecek lagi nih, kan sudah ada tag inspek oleh inspektornya.
Padahal dia kita akui juga suruh mengecek sebelum bekerja, tapi kadang-kadang pekerja jarang melakukannya. Kita lanjut. 4. Penyambung, join pin. Join pin juga digunakan untuk mengunci. Lebih spesifiknya, join pin digunakan untuk mengunci dua buah atau lebih mainframe. Tujuannya adalah agar antar mainframe dengan mainframe lainnya saling terikat, kuat, dan tidak mudah goyah. Nah ini, main pin ini, pin ini, join pin ini kalau disambung, ini waktu pemasangannya benar-benar sudah tersambung dengan rapi. Kadang-kadang tidak disambung sehingga ini hanya terpasang kayak ya longgar atau nggak dikencangkan, lupa dan segala macam, sehingga begitu pekerja naik, cak. Inilah, hati-hati dengan kerjanya. Kita lanjut. Penyambung, jack base. Dalam rangkaian bingkai scaffolding, jack base digunakan sebagai penyangga dasar atau alas kaki sebuah scaffolding. Penggunaan jack base bisa diatur menyesuaikan ketinggian scaffolding yang diinginkan. Jack base juga digunakan untuk meratakan ketinggian scaffolding agar masing-masing sisi memiliki kerataan yang sama. Nah ini jack base ini hanya digunakan untuk scaffolding frame yang bisa menggunakan jack base ini. Nah ini di jack base ini harus dikasih papan, jadi tidak langsung jack base ke tanah, karena ini juga tidak lebar, sehingga kalau posisi tanahnya nggak bagus itu juga kan masuk lebih bagus. Dikasih papan, ada ukurannya, nanti ada ukurannya berapa lebar dan panjang papan yang harus berhak di bawah jack base ini untuk frame. Tapi kalau scaffolding ini, scaffolding tube atau tubing pipa, dia juga ada jack base-nya. Jadi bisa juga digunakan, tapi pin ini dilepas, baru masukkan pipanya di dalam sini. Bisa dilakukan. Saya pernah melakukannya karena kami nggak punya jack base-nya yang khusus untuk pipa. Dia sama bentuknya, tapi dia pendek aja ininya. Dia punya besi naiknya nih. Tapi ini bisa digunakan, tapi ini dibuang. Jadi kita nggak pakai ini, pin ini. Dia nggak pakai ini nggak boleh. Jadi kita masuk terus sampai ke bawah sini. Nah itu sama fungsinya, bisa kita gunakan. Kita lanjut. Kepala U. U-head scaffolding digunakan untuk menyanggah dan mengunci bingkai scaffolding bagian teratas yang akan dipasangkan balok penyangga beban di atasnya agar tidak goyah. Bentuknya seperti U dan dipasang pada setiap sisi scaffolding yang akan ditambahkan. Nah ini, jadi ini dipasang dulu ini. Ada baloknya. Contohnya ini, itu memasang baloknya ini, dikasih U-nya. Ini U-nya. Dia masuk ke dalam, dikasih U-nya. Jadi dia terpasang. Ini kalau selalu dijumpai di konstruksi untuk pengecoran lantai-lantai dari lantai dasar ke lantai atas. Sudah. Baik, kita lanjut ke masih perancah rangka scaffolding nomor 7, papan jalan catwalk. Catwalk scaffolding digunakan sebagai bagian dasar berpijak para pekerja. Catwalk scaffolding harus terbuat dari logam agar kuat dan dapat menahan beban para pekerja.
Nah ini contoh, ini kebanyakan ini scaffolding untuk calvoknya scaffolding frame ya. Jadi jangan disamakan, ini scaffolding frame. Jadi dia udah pas saja dari frame-nya ini dipasang, ada kuncinya di sini. Nah ini scaffolding frame, ini langsung diceplokkan ke sini di frame-nya ini. Dia sudah ada di sini 1 2. Jadi dia sudah dibuat sedini rupa. Jadi beda ya sama scaffolding tube atau pipa, dia menggunakan papan, itu beda, atau aluminium. Jadi kita terangkan, ini kita pisah-pisah supaya mengerti. Kita lanjut. Tangga. Catwalk scaffolding digunakan sebagai bagian dasar berpijak para pekerja. Catwalk scaffolding harus terbuat dari logam agar kuat dan dapat menahan beban para pekerja. Nah, ini sama tadinya. Kalau tangga ini dipasang di miring di sini, ini sudah ada standar-standarnya. Tangga ini, kalau tangga untuk scaffolding frame, ini sudah ada standarnya. Dia sudah tingginya segini dan miringnya. Kita lihat sudah ada. Kita lanjut. Masih dalam perancah rangka. 8. Rangka horizontal. Seperti namanya, horizontal frame dipasang secara horizontal pada scaffolding. Fungsinya untuk mengunci bagian main frame scaffolding. Horizontal frame akan diikat dan dikunci pada bagian horizontal frame, sehingga kedua bagian tersebut saling bersinggungan dan menempel. Nah ini dibuat juga di pinggirnya supaya dia menempel, bagus, kuat, dia tidak goyang. Ini yang dimaksudkan ya. Kita lanjut. Tuh, material perancah rangka digunakan adalah pipa baja yang memenuhi persyaratan, tidak berkarat, tidak penyok, tidak adalah pengurangan dimensi, dan lain-lain. 2. Maksimum tinggi berdiri bebas rangka perancah adalah 3 kali minimum lebar bagian bawah. 3. Bangunan perancah yang ketinggiannya 30 meter batas ketinggian maksimum yang diperbolehkan. Dipasang penguat pipa diagonal pada rangka perancah. Tiap-tiap pemasangan 2 tangga, perancah disiapkan tempat istirahat. Tangga yang dipasang harus stabil, tidak goyang, dan terikat aman. Jika menggunakan tangga vertikal, tangga monyet harus dipasang dari luar perancah. Jika menggunakan tangga diagonal, harus dari dalam konstruksi perancah, dan tangga dipasang pada sisi luar gedung, tidak rapat pada bangunan. Nah ini contohnya ya, dia tidak rapat pada bangunan. Tangganya ini tangganya dari dalam. Kedua, ini semuanya perancah frame. Kita lanjut. Nah ini contoh perancah pipa. Kalau tube, ya ini yang saya bilang tadi, ini pipanya, ini klemnya. Nah ini dia punya catwalknya, papan tempat orang bekerja. Ya, gambarnya. Kita lanjut. Nah ini contohnya flat dasar. Ini adalah perancah pipa yang tadi saya katakan, base plate. Nah ini kita lihat, base plate adalah bagian perancah yang menjadi tumpuan dari tiang-tiang standar perancah
dan berfungsi sebagai tempat dudukan perancah untuk mengantisipasi area dudukan yang tidak stabil material dudukan perancah lunak. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Kalau pipa tube itu dia pendek aja, tapi juga bisa yang panjang yang tadi saya tunjukkan. Bisa, tapi dibuang dulu itunya yang baut putarnya, jadi sama numpangnya di bawah sini. Oke, terus kita lihat sini gambar ini, kita ambil dari base-nya, ini kan. Nah, ini fingernya, transomnya. Nah, saya tunjukkan itu adalah base plate-nya ini, dan ini ada di bawahnya adalah yang saya katakan tadi, papan. Jadi kalau apa itu harus ada papannya ini di sini. Jadi supaya base plate ini kan nggak besar nih. Kalau tanahnya gembur atau lembek, nah dia masuk juga. Jadi harus dikasih papan yang lebar supaya tumpuannya. Bahkan kadang-kadang orang dikasih papan panjang nih. Dari ini dia nyatu nih, 1, 2, 3 sini. Tapi kalau enggak ada ukurannya untuk potongan pipanya. Oke, ini standar semua tube, kick, bolt, saya sudah paham. Coba terangin satu-satu. Top platformnya, ini top platform, footlock, ground rail, main rail, cubutnya adalah yang di pinggir sini, laddernya ini standar, base liftnya ini, liftnya di sini ada, solboardnya, base plate. Nah, ini by double-nya ada di sini. Nah, ini face brake longer. Nah, ini kadang-kadang ini nggak dipasang nih sama scaffolding nih. Kalau kita nggak hati-hati, ini 1, 2 sehingga goyang. Ada yang nakal itu nggak dipasang. Jadi makanya kita orang safety harus paham juga ngeceknya, melihat biar aman. Lanjut. Nah, ini papan tunggal, solbot, kayu atau pahan lain sebagai bagian perancah yang langsung bersentuhan dengan tanah. Dasar untuk memastikan kekuatan pijakan perancah. Fungsinya adalah untuk menahan agar tiang vertikal tidak ambles pada permukaan yang lembek, dan juga berfungsi untuk menyalurkan beban pada tiang vertikal tersebar merata ke landasan yang lebih luas. Nah, ini yang saya katakan tadi, solboard ini ada papannya. Saya tunjuk tadi, ya ini contohnya gini. Jadi ada potongan papan lagi di atas ini. Sama, ini kan contohnya yang frame. Jadi dia ada setelan ininya. Yang jelasnya kalau tube dia nggak ada setelan ini, dia harus masuk bawah semua, nggak boleh. Karena pipanya sudah standar ininya. Oke, kita lanjut. Pipa utama. Standar adalah bagian rangka utama perancah dalam jalur vertikal. Standar adalah bagian paling penting dalam perancah karena apabila salah memasang standar, maka semua bagian di atasnya bisa salah. Nah, itu. Jadi makanya ada perlu training scaffolding, terus ada prakteknya. Karena kalau nggak salah nih masang pipanya ini, kadang-kadang kalau yang nggak paham itu main pasang aja. Jadi banyak sambungannya ini, pipa untuk vertikalnya ini. Jadi cobalah diperhatikan. Kalau kita orang safety, lihat kadang-kadang memang kalau di tak ada orang scaffolding yang di training terus semua bisa pasang perancah. Semua orang bisa pasang, benar, tapi yang standar yang mana? Ada, saya jumpa semua. Jadi makanya harus hati-hati kita orang safety melihat ini. 4. Papan kaki, cubut
ditempatkan di atas platform atau peralatan kerja di bawah main reel. Minimum ketinggian cubut adalah 15 cm dari lantai kerja. Fungsinya adalah untuk menjaga agar peralatan atau material yang berada di atasnya platform tidak jatuh apabila tidak sengaja tertendang. Nah, ini maksudnya cubut ini yang di pinggir sini ini harus dipasang. Jadi ini juga kalau anak-anak scaffolding dia malas, kadang-kadang klaimnya ini nggak ada nih, klaim untuk cubut ini nggak ada nih, ini nggak ada, jadi dia nggak pasang. Ini bisa juga diikat menggunakan kawat, boleh, tapi lebih baik pakai klaim, jadi rapi, cantik, ringkas. Jadi kayak 5R juga kita. Ini kalau nggak berantakan. Kadang-kadang nggak diperdulikan juga. Alasannya kerjanya sebentar. Kita lanjut. 5. Lantai kerja. Work platform. Work platform adalah bagian perancah yang menjadi pijakan kaki pekerja yang bekerja. Nah ini dia nih yang saya bilangkan tadi. Ini bisa menggunakan papan, bisa menggunakan cubutnya ini aluminium. Ini lumayan berat juga ini. Tapi lebih berat papan. Kalau saya pernah angkat lebih berat papan pada ini. Tapi ini agak licin. Jadi ini makanya ada lubang-lubang ini supaya aku mengurangi licin. Kita lanjut. Klaim ganda. Double coupler. Scaffolding coupler adalah bagian utama dari sistem perancah tabular. Ia menyediakan fungsi kencangkan dan connecting dalam sistem. Ada 2 jenis. Nah ini ada 2 jenis coupler ini. Ada yang seperti ini swivel. Swivel hanya untuk mengikat antar pipa silang. Kalau angle coupler hanya untuk mengikat antar pipa horizontal. Nah ini, kita lihat. Ini dipakai untuk di sini. Ada dipakai untuk kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah untuk bracing ini. Nih. Jadi yang mati dengan yang hidup itu dipakai aja. Istilahnya kalau dikatakan tuh mati hidup lah. Jadi kalau mati hidup tuh. Jadi ini dipakai ini. Di kawan itu bisa goyang-goyang ini karena dia hidup. Ini makanya orang kadang-kadang kalau yang nggak pernah training itu main pasang aja, yang penting bisa pasang. Jadi yang nggak tahu itu goyang. Itulah fungsinya training scaffolding, ada prakteknya. Kita lanjut. Pipa stainless. Dalam scaffolding, pipa digunakan juga untuk membentuk beberapa bagian perancah. Main rail terpasang pada guard rail, pos di bawah dari handrail dan di atas cubut. Fungsinya adalah untuk menjaga agar orang tidak jatuh pada saat berada di bawah handrail. Ini maksudnya, ya kan? Harus dipasang. Kalau kita bilang ini pagar lah, jadi harus dipasang. Ya, kadang-kadang orang yang penting ini udah terpasang, udah kerja aja. Dia nggak tahu kalau dia lupa geser-geser jatuh. Nah inilah. Paham? Terus ledger adalah bagian rangka yang membentuk sudut 90 derajat dengan standar. Ledger lebih panjang daripada transom. Nah ini ledgernya kita nampak. Contohnya di sini. Terus bracing adalah bagian perancah yang dipasang diagonal yang berfungsi untuk mengikat standar-standar yang ada agar lebih kuat dan beban terdistribusi secara merata. Brace dipasang bersisian dengan ledger. Nah ini ada main pasang ya. Jadi ada juga kalau yang nggak tahu tuh dia main pasang ya di sini kah, di sini kah. Padahal dia pasangnya harus bertumpu di bawah seperti ini. Dia harus ada tekanannya, terus sini, sini,
di bawah sini, karena mereka penting sini main pasangan ya. Jadi makanya juga kadang-kadang jadi inspektor skill building ini tidak semudah yang dikatakan. Bukan tengok-tengok saja, harus paham. Kita lanjut. Masih di pipe stainless. Footlock adalah bagian perancah yang persis di bawah walking platform, berfungsi untuk memperkuat walking platform agar tidak patah. Ini footlock. Contohnya ada ini panahnya, jadi dia kuat dan harus tidak patah. Terus transom adalah bagian horizontal perancah yang mengikat standar dan transom secara horizontal. Nah ini ya, transom horizontal. Kita lihat, kita lanjut. Ketentuan K3 dalam perancah pipa. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat. Lantai perancah harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Perancah harus dipasang jaring pengaman safety net apabila tingginya lebih dari 5 meter. Dan harus dipasang perisai pengaman protective shell untuk melindungi kejatuhan material. Jangan menggunakan kotak, drum, batu, bata, atau balok beton sebagai pendukung tambahan perancah. Kondisi tanah atau dudukan rata dan pendukung tambahan mampu mendukung beban 4 kali lipat. Bila bekerja dekat aliran listrik, jarak aman perancah adalah 4,5 meter horizontal dan 6 meter vertikal. Ini yang sering saya jumpakan, susah ini. Kadang-kadang disitulah perancah, disitulah listrik. Kita lanjut. Ujung atas tangga diberi tinggi 60 cm di atas permukaan lantai karena agar pekerja berpegangan ketika menginjak lantai kerja. Kita bisa lihat ini ada. Terus kita lanjut. Penggunaan perancah scaffolding yang aman. Dalam menggunakan perancah scaffolding, Anda harus dapat memikirkan informasi-informasi mengenai keselamatan ketika bekerja menggunakan perancah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan perancah. Penggunaan perancah yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah. Beban perancah. Beban yang diterima perancah harus merata. Beban tidak boleh melebihi kemampuan perancah. Pekerja yang terlibat. Pekerja yang menggunakan perancah harus mendapatkan pelatihan. Scaffolder harus berkompeten. Nah ini mau saya jelaskan sedikit. Pelatihan. Jadi kadang-kadang makanya pekerja itu nggak tahu. Yang penting main dorong aja. Apalagi saya kasih contoh nih perancah yang ada rodanya. Main dorong, kadang-kadang rodanya pun nggak dikunci, sudah main naik saja. Nah, tiba di atas dia jalan dia. Inilah kurang telitinya pekerja. Nah, scaffolding harus kompeten artinya scaffolding memang harus mendapatkan training scaffolding yang layak. Bukan training saja, tapi harus ada prakteknya. Jadi saya harap teman-teman kalau mau jadi scaffolding itu harus benar-benar bisa paham, memasang dan ngerti supaya kita apabila terjun di lapangan tidak bingung lagi. Dan saya ingatkan, susunlah material sedini rupa dan sama.
Kalau pipa 3 meter, 6 meter, 1 meter, itu dipisah-pisah, sama juga swivel, footlock itu semua dipisah jadi satu masing-masing supaya ngambilnya gampang, nggak milih-milih. Tuh, kita lanjut. Lingkungan perancah. Lokasi tanah perancah harus kuat dan stabil. Material perancah harus disimpan dengan benar. Nah ini, tadi saya katakan, simpan dengan benar artinya tersusun dengan rapi, nggak kena hujan. Ini, jadi ada maintenance-nya. Kita lanjut. Bahaya dan risiko pada pekerjaan perancah. Bahaya. Full body harness tidak digunakan dalam kondisi rusak, tidak dikaitkan dengan benar. Kabel listrik bertegangan yang melintang. Platform kerja scaffolding tidak dilengkapi pengaman jatuh, cubut, serta main top rail. Material berserakan di platform kerja. Material scaffolding yang digunakan dalam kondisi buruk. Scaffolding kelebihan muatan. Nah ini kita perhatikan satu-satu. Jatuh dari ketinggian. Nah ini kita tidak menggunakan kain jatuh dari ketinggian. Ini kita tidak menggunakan full body harness yang bagus. Terkena material benda jatuh. Nah ini cubutnya nggak dipasang dan tidak benar pemasangannya, sehingga jatuh, ada orang lewat, jatuh di sana. Lewat, dia kerja di atas, jatuh. Sepak tiga mana, orang lewat di bawahnya. Dan juga yang lewatnya nggak merhatikan juga, ada orang nggak kerja di atas scaffolding itu. Seharusnya dikasih tanda, bariket. Ini ada orang bekerja di atas scaffolding, jangan lewat. Jadi dua orang ini harus tahu, apabila dia bekerja di atas scaffolding, di bawahnya dikasih bariket. Terus tersengat listrik. Nah ini, kalau ini tadi dikatakan ada berapa meter jaraknya scaffolding. Ini tertimpa material perancah. Nah ini kalau timpa material perancah kena berantakan. Ini pas pemasangan tak apa, atau meninggal. Jadi juga orang scaffolding harus ada bariketnya, pemasangan scaffolding. Dia ada tandanya, ada rambu-rambunya, scaffolding under construction, scaffolding lagi dibongkar, itu ada flatnya. Jangan mengharapkan orang safety yang masang semua. Ini dia bekerja, kasih bariket, dikasih ini scaffolding sedang dibongkar, ini scaffolding sedang dipasang. Jadi biar orang lain lewat di situ tidak tertimpa material perancah. Terpleset tersandung material. Nah ini kenapa? Ini sering kali nih, kalau di scaffolding, kalau teman-teman nanti bekerja di oil and gas atau di konstruksi untuk oil and gas anjungan untuk lepas pantai atau dimanapun, di scaffolding ini yang paling banyak ditemukan sampah adalah sisa mata gerinda sama kawat las. Wah itu banyak sekali. Nanti kalau teman-teman apalagi yang baru, yang fresh, saya katakan cobalah berjalan dan perhatikan. Paling banyak kawat las yang sisa dibuang, ditaruh aja situ sama batu gerenda. Bahkan batu gerenda itu kadang-kadang diambil 10. Nah yang dipakai cuma 5. Sisanya itu ditinggal aja di atas scaffolding. Jadi sama baut. Nah ini baut kalau orang paving sama orang pemasangan listrik. Sama itu. Juga baut, gasket. Itu banyak sekali tuh. Nanti kalau pas clearing terakhir, itu banyak ketemu tuh material. Masih bagus, bisa dipakai, tapi ditinggalkan saja. Jadi itulah pekerja yang tidak paham. Tapi besok pagi dia datang ngambil lagi yang baru. Itulah kerjanya. Kita lanjut. Contoh perancah yang tidak aman. Nah ini saya lihat perancah tidak aman. Perhatikan nih. Nah ini orang ini tadi ada ininya.
Nah, ini apalagi nih? Ini bagaimana nih perancanya? Main pasang. Ini sering nih diketemui di konstruksi bangunan kayak bangun ruko apa ini sering ini. Ketemu nih kayak gini nih. Nah, orang safety-nya susah ini. Ini kadang-kadang ditegur malah dia lebih besar mulutnya daripada dia. Padahal dia kalau dia juga yang jatuh kan. Tapi ya begitulah. Nih, kita lihat lagi ini. Ini kayak mana ini coba? Tak ada penyangganya dia sini. Jadi tapi ya begitulah keadaannya. Nah, ini listrik yang tadi kita kan tekanan tinggi dia pasang di sini. Nah, ini juga perhatikan. Nah, ini kan yang material yang berserakan yang saya katakan tadi ini papannya. Ini udah biar aja karena kurangnya ilmunya orang. Lanjut. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, ini contohnya. Upayanya kita pasang. Ini udah enggaknya. Kita lihat caranya. Lanjut. Platform scaffolding. Platform yang terpasang pada perancah atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Nah, ini kita pasang dengan aman. Contohnya, ini kan pasang, ini pekerja di dalam sini. Nah, pekerja ini ada standarisasinya. Diberi papan pelindung tepi, cobot sekeliling tepi platform. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ini kan cobotnya sih. Material itu ketaruh dalam sini, nggak jatuh ke sini, nggak jatuh ke sini. Nah, ini dia. Terus diberi rel pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya jatuh. Ini maksudnya. Ini kasih rel ini. Ini disambung, baru dia dikasih teks ini. Oke, kita lanjut. Scaffolding lulus inspeksi. Gunakan perancah yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman seperti tanda inspeksi perancah scaffolding tag memiliki 3 warna. Merah, perancah tidak boleh digunakan, perancah dalam kondisi tidak aman. Hijau, perancah tidak boleh digunakan, perancah boleh digunakan, perancah sudah lulus inspeksi. Kuning, perancah bisa digunakan dalam ketentuan tertentu. Konfirmasi dengan inspektor perancah. Nah, ini biasanya kalau di tempat kerja, kalau ada inspektor perancah, dia jarang masang kuning ini. Dia masang, kalau nggak hijau, merah. Karena kuning ini, orang nggak peduli, nanti pekerja naik aja. Jangan ada konfirmasi, naik aja. Jadi itu. Ini sudah terpasang, dan inspeksi, apa, oke, baru naik. Kadang-kadang pekerja tidak paham, main naik saja. Itulah pekerja yang tidak merasa tanggung jawab sistemnya kurang. Kita lanjut. Kerja aman dengan perancah. Perilaku kerja aman, safe practice ketika menggunakan perancah. Mengikat material untuk mencegah jatuh. Nah, ini kita ikat materialnya, jatuh. Batasi jumlah beban untuk mencegah beban muatan jatuh dari platform. Dilarang meletakkan material atau membiasakan berserakan pada struktur bangunan. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini bekerja yang aman. Dia menggunakan tali ini. Ini ditaruh. Lihat, dia bekerja di sini. Ini top reelnya, ini cobotnya, ini papan kerjanya diberdiri dan dia aman. Material taruh di sini. Nah, ini dia naik juga aman, ya kan?
Nggak aman, dia naik. Ini tangganya. Nah, kita perhatikan ini. Yang gambar kedua ini. Dari bawah sudah tidak ada. Ini. Nah, dia naiknya dari sini. Kenapa pula? Ini ada tangga bagus kok naiknya di sini. Ya kan? Nah, ini tidak ada pinggirannya. Hingga dia jatuh. Jadi itu makanya, tapi kadang-kadang pekerja main naik aja, itu tadi saya katakan, dia tidak peduli. Padahal kesehatan, keselamatan, tanggung jawab bersama. Lanjutkan. Kerja aman dengan perancah. Perilaku kerja aman saya praktis ketika menggunakan perancah. Lanjut, ini lagi. Ini kita masih ke gambar tadi, ikatlah peralatan menggunakan tali ke bagian tubuh agar peralatan tidak jatuh. Nah, ini dimaksud contohnya ini tali, ini alatnya ada talinya. Tapi kadang-kadang pekerja nggak mau ngerjakan ini. Kenapa? Karena alasannya lambat terus susah bergerak, kan talinya ya tidak deflect. Benar, tapi dia tidak tahu orang jatuh timpa dan juga alat jadi rusak. Terus rapatkanlah celah work platform agar mencegah benda jatuh. Nah, ini maksudnya. Nah, ini platformnya luas, ada tiang di tengah. Ini harus dirapatkan takut benda jatuh di bawah. Ikatlah perancah yang tinggi pada struktur bangunan untuk keseimbangan. Nah, ini diikat. Di mana? Di sini, di gedung ini dia. Supaya keseimbangan, karena dia tinggi sekali ini. Jadi itu. Kita lanjut. Nah, itulah tadi sekilas masalah scaffolding. Nanti kita ada pembahasan, ada 20 bab dalam satu judul scaffolding. Saya lagi membuatnya, saya lagi menyusun untuk kita pelajari bersama. Insya Allah saya akan postingkan videonya agar kita sama-sama belajar dalam hal keselamatan, kesehatan di tempat kerja, aman, pergi kerja aman, pulang kerja sehat, ketemu sanak keluarga, anak, supaya kedepannya lebih aman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan berakhirnya seri video ini yang membahas tentang perancah scaffolding. Kami berharap para mencari ilmu terus maju ke para ahli-ahli yang benar-benar mengerti. Kami sebagai admin channel ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.